tapi tidak mengapa ya. Sekarang kita akan lanjut ke materi responsibility counting. Ya, nanti kita akan bahas sistem akuntansi, kemudian ya responsibility counting ya diartikan sebagai apa? Akuntansi pertanggungjawaban ya. Responsibility counting ini ya dia nanti mengikuti sistem akuntansi yang sudah ada ya, kemudian outputnya berupa ya laporan biaya ya, atau laporan profit kepada penanggung jawab aktivitas. Kalau pusat biaya yang melaporkan biaya, kalau dia pusat pendapatan, revenue center yang melaporkan profitnya. Kemudian gunanya untuk pengendalian. Kemudian langsung ke ilustrasi yang pertama, Departemen Pemeliharaan. Ini ada Maintenance Department ya, Paloma Corporation yang melakukan tugasnya yang melakukan pemeliharaan ya kepada departemen yang lainnya ya, kepada departemen fabrikasi, assembly dan juga power. Kemudian departemen pemeliharaan ya menganggarkan fixed cost-nya $150.000. Kemudian budgeted ya anggaran variable cost-nya $20 per jam pemeliharaan. Kemudian dalam satu periode menghasilkan ya, menggunakan biaya aktual $245.000. Ya. Kemudian data aktivitas aktual dan yang dianggarkan seperti ini ya. Ini tadi budgeted fixed cost-nya, kemudian variable cost-nya 20, aktual cost 245. Aktivitas yang dianggarkan ini ya, budgeted maintenance-nya yang dianggarkan ya, jam pemeliharaan yang dianggarkan ya oleh yang melakukan penganggaran ini adalah departemen yang pemeliharaannya ya. Jadi departemen pemeliharaan ya, maintenance departemen, dia sudah merencanakan akan melakukan pemeliharaan kepada departemen fabrikating 2.500 jam, untuk assembly 1.000 jam, power 1.500. Total yang dianggarkan direncanakan 5.000 jam. Ternyata aktualnya tidak bisa terpenuhi semuanya, tetapi ada yang lebih ya. Aktual untuk fabrikating melebihi, untuk assembly kurang, power juga kurang dari yang dianggarkan. Total keseluruhannya lebih kecil ya dari yang dianggarkan ya. Selanjutnya ya, kemudian kita mau hitung ya tarif ya, tarif biaya pemeliharaan per jamnya berapa ya. Menghitung tarifnya dari mana? Dari ini ya, biaya yang dianggarkan berapa, untuk fixed cost-nya 150.000 ya. Kemudian ya 150.000 ini untuk satu keseluruhan ya, untuk satu periode. Kemudian kita menganggarkan dalam satu periode berapa jam pemeliharaan, 5.000 jam. Berarti tarif pemeliharaan per jamnya ya ini ya, total fixed cost dibagi total jam yang direncanakan, mendapatkan angka $30 per jam pemeliharaan. Nah, ini untuk yang fixnya. Kemudian untuk variabelnya bagaimana? Untuk yang variabel sudah memang dianggarkan $20 per jam pemeliharaan. Sehingga ya biaya pemeliharaan untuk per jamnya berapa? Ya fix 30 tambah variabel 20 ya, tarifnya $50 per jam pemeliharaan. Kemudian biaya pemeliharaan dibebankan ya, dibebankan yang ada di departemen pemeliharaan, dibebankan pada departemen-departemen yang mendapatkan jasa pemeliharaan ya. Tentunya berdasarkan jam aktualnya ya, berdasarkan jam aktual pemeliharaan. Kemudian dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan tarif yang sudah dihitung tadi ya. Sehingga ya untuk fabrikating ya dia aktual 2.600 jam kali tarifnya 50 mendapatkan
beban pemeliharaan 130.000 dolar. Assembly untuk power, kemudian totalnya 4.600 kali 50, 230. Nah, kemudian ya, ini adalah biaya yang dibebankan ya. Jadi biaya pemeliharaan yang dibebankan oleh Departemen Pemeliharaan pada departemen-departemen yang mendapatkan jasa pemeliharaan. Ya. Totalnya 230.000 yang dibebankan. Ternyata ya di Departemen Pemeliharaan ya, untuk melakukan aktivitas pemeliharaan selama periode tersebut dia mengeluarkan biaya berapa aktualnya? 245.000 ya. Sementara yang dibebankan kepada yang mendapat jasanya 230.000, sehingga ada yang belum terbebankan ya. Ada selisih berapa? 15.000 ya. Ada selisih atau istilahnya apa? Varians. Ini adalah selisih ya. Selisih kalau di sini dalam hal ini antara biaya yang terjadi sesungguhnya 245.000 dengan yang dialokasikan kepada pengguna jasa 230.000 ya. Nah, yang selisih 15.000 itu ya, penyebabnya apa nih ya? Penyebabnya apa ya? Ini yang akan kita lakukan analisis lebih dalam ya. Penyebabnya ya, kira-kiranya adalah ini ya, kira-kiranya adalah ada perbedaan antara jam aktual pemeliharaan 4.600 ya jam, sedangkan yang dianggarkan berapa jam? Anggarannya berapa? Nah ini ya. Dia menganggarkan akan melakukan pemeliharaan 5.000 jam, aktualnya hanya 4.600 jam. Ya, ada selisih berapa jam di sini? 400 ya, 400 jam. Nah, perhatikan di sini ya. Dia membebankan ya cara menghitung yang pembebanan overhead kepada departemen yang mendapat jasa adalah dari tarif yang sudah dihitung ya. Dia menghitung tarifnya berdasarkan apa? Perkiraan biaya 150.000 dibagi dengan perkiraan waktu pemeliharaan 5.000 jam, sehingga tarif per jamnya 30 ya, 30 dolar. Nah, perhatikan di sini ya. Sehingga ya, dia merencanakan 5.000 jam, sementara aktualnya hanya melakukan pemeliharaan 4.600 jam, sehingga selisih 400 jam. Nah, 400 jam kalau dihitung tarifnya berapa nih untuk fixnya ya? 400 kali 30 ya, berapa? 400 jam kali 30 dolar, 1.200 ya. Atau 12.000 ya. 400 kali 30 ya 12.000. Maka ya yang tadi ada berapa ya, selisih 15.000 ini, yang 12.000 ya dari itu ya, dari perbedaan antara kapasitas yang direncanakan dengan kapasitas aktualnya ya. Perhitungannya begini ya, dia menganggarkan ya fixed cost yang dianggarkan 150.000, kemudian ya yang dibebankan fixed cost yang dibebankan ya sesuai dengan jam aktualnya 4.600 kali 30 dolar ya. Yang dibebankan 138.000, sehingga selisihnya ini adalah 12.000. Atau kita bisa hitung dengan cara begini ya, membandingkan antara apa? Jam yang direncanakan 5.000 dikurangi dengan jam yang dipakai aktualnya. Ada selisih 400 kali 30 ya, 12.000 ya. Jadi ini ada istilahnya adalah ini kapasitas yang direncanakan menjadi menganggur ya, tidak terpakai semuanya. Jadi pegawainya menganggur 400 jam. Istilahnya ada apa? Idle capacity. Kalau idle capacity ya secara hitung-hitungan kita bagaimana? Menguntungkan atau tidak? Ya, tentunya tidak menguntungkan ya. Ya seperti orang menganggur itu kan tidak menguntungkan. Ya. Ini juga idle capacity, kapasitas menganggur, tidak menguntungkan. Berarti ini sifat ya variansnya adalah varians atau selisih yang tidak menguntungkan. Kemudian ya varians yang 12.000 ini ikut menjadi tanggung jawab siapa? Menjadi tanggung jawabnya manajer pemeliharaan. Kenapa? Kan manajer pemeliharaan ya yang melakukan yang penganggaran, yang dia melakukan penganggaran, yang menghitung anggarannya, dan dia juga yang melakukan
memanage pelaksanaannya. Ya, kalau ada selisih antara yang dianggarkan jamnya dengan pelaksanaannya aktualnya, yaitu silahkan dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian apakah salah menganggarkannya atau tidak tepat atau ada kendala-kendala dalam pelaksanaannya, ya, kan nanti dia akan mencari tahu, akan menelusuri yang mana penyebabnya. Ya. Baik, ya, ini waktu saya menambah waktu yang tadi itu, ya, yang mengganti triknya, ya, mengganti triknya, ya. 10 menit lagi saya minta tambahan waktu, ya. Nanti kita lihat apakah selesai atau tidak. Nah, ini tadi kan selisihnya berapa? 15.000, ya. Selisih 15.000 antara biaya aktual pemeliharaan yang dengan yang dibebankan. Ya, selisih 15.000, yang 12.000 sudah kita bisa dapatkan penyebabnya adalah dari selisih kapasitas antara yang dianggarkan dengan yang aktual. Masih ada 3.000 nih, yang 3.000 penyebabnya apa, ya? Sisa 3.000 varian, ya, nantinya dikatakan sebagai spending variance, namanya spending variance, variance pengeluaran, penyebabnya apa, ya? Penyebabnya ada 3 kemungkinan, ya. Apakah pemeliharaan kurang efisien, atau ada kenaikan biaya aktual dari yang dianggarkan, atau salah anggaran. Nah, kemudian contoh kedua, ilustrasi kedua, Departemen Power menyediakan listrik, ya, menyediakan listrik untuk Departemen Fabrikating, Assembly, dan Maintenance. Kemudian budgeted fixed cost-nya, ya, budgeted fixed cost-nya $50, kemudian variable cost 0,1 per kWh. Kemudian aktual cost-nya 75.000, kemudian daya maksimum dan penggunaannya, ya. Untuk fabrikating, ya, maksimum daya yang bisa dipakai 150.000, yang disediakan assembly 80, maintenance 20, total 250.000. Kemudian ternyata yang digunakan aktual, ya, fabrikating 145.000, 70.000, 15, totalnya 230.000. Ada selisih berapa nih? Ya. Selisih 20.000 kapasitas yang menganggur, ya, kapasitinya 20.000. Kemudian, pembebanan biayanya bagaimana? Kalau sekarang, ya, membebankannya fixed cost. Untuk fixed cost dia berdasarkan KWH maksimum, ya, artinya berdasarkan yang dianggarkan. Berbeda dengan ilustrasi pertama, ya, fixed cost-nya dibebankan berdasarkan aktual, ya, aktivitas aktual dan pemeliharaan aktual yang dilakukan. Kalau sekarang kasus kedua, ya, untuk fixed cost dibebankannya sesuai dengan kapasitas yang disediakan. Kemudian kalau variable cost itu dibebankannya berdasarkan KWH aktual, sama dengan contoh yang sebelumnya, ya. Kemudian tarif fixed cost-nya berapa? Tarif fixed cost-nya, kalau kita hitung tarifnya, berarti tarifnya fixed cost tadi kan 50.000, ya. Budgeted fixed cost 50.000, ya, dibagi dengan jumlah jamnya, jumlah maksimum KWH-nya 250.000, ya, mendapatkan per KWH-nya 0,2 per KWH, 0,2 dolar. Aku mau bibit kalau mandi. Kemudian, ya, maksimum ini kita mau menghitung berapa biaya yang dibebankan kepada Departemen Pengguna Daya, ya. Caranya, ya, fixed cost-nya berapa, variabelnya berapa. Untuk fixed cost yang dibebankan berdasarkan apa? Jumlah KWH maksimal, ya. Kalikan dengan tarif yang sudah dihitung tadi 0,2, mendapatkan sekian. Kemudian untuk variabelnya menggunakan apa? Jam kerja aktual, ya. Untuk
cutting 145.000 kali 0,1 yang mendapatkan 14.500 sehingga total cost yang dibebankan 30.000 tambah 14.500 totalnya 44.500. Untuk assembly dan maintenance dengan cara yang sama mendapatkan hingga total keseluruhan yang dibebankan 73.000 ya. Padahal tadi berapa untuk aktualnya 75.000 ya. Nah, ini aktual costnya 75.000, cost yang dibebankan 73.000. Nah, sehingga selisihnya 2.000. Jadi Departemen Power ya dia menggunakan biaya 75.000 aktualnya, sementara yang dialokasikan berdasarkan perhitungan yang tadi yang dialokasikan kepada para penggunanya hanya 73, sehingga ada 2.000 yang belum bisa dialokasikan, sehingga ini menjadi ya, sehingga ya idle capacity selisihnya 2.000 ya, tidak menguntungkan. Kemudian nah hitung-hitungannya kalau dirinci bagaimana ya? Kalau dirinci maka akan ada ya, apakah ada idle capacity variance, apakah ada kapasitas yang menganggur, apakah ini disebabkan 2.000 ini berasal dari kapasitas yang menganggur? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena ya untuk unsur biaya tetapnya tadi kita alokasikan, sudah dialokasikan sesuai dengan dialokasikan berdasarkan apa? Berdasarkan jam yang dianggarkan. Berarti di sini seolah-olah ya kapasitasnya dipakai semua, ya, seolah-olah untuk pembebanannya ya, meskipun aktualnya tidak. Sehingga ya untuk idle capacity variance ini jumlahnya 0 ya, karena tadi kita sudah mengalokasikan fixed cost ya sesuai dengan jumlah yang dianggarkan. Berbeda dengan contoh pertama ya, fixed cost itu dialokasikan ke para pengguna sesuai dengan jam aktualnya, sehingga ada timbul kalau jam aktual kurang dari yang dianggarkan, maka ada kapasitas menganggurnya ya. Ada kapasitas yang sudah disediakan yang belum, yang tidak termanfaatkan, diistilahkan dengan kapasitas menganggur atau idle capacity variance. Nah, sehingga sifat yang 2.000 ini semuanya adalah yang kedua, namanya apa? Selisih pengeluaran, spending variance. Penyebabnya tadi itu ya, 3 tadi ya. Tanggung jawabnya siapa? Ya tanggung jawabnya departemen yang bersangkutan, departemen. Nah, itu adalah ilustrasinya sudah. Kemudian kita ke karakteristik responsif laporan pertanggungjawabannya. Laporan pertanggungjawaban ya yang dibuat ya, yang pertama tentunya sesuai dengan struktur organisasi ya. Jadi sesuai dengan struktur organisasinya ya. Kemudian menggunakan format yang konsisten, kemudian supaya bermanfaat ya dilaporkannya tepat waktu, kemudian dilaporkannya secara reguler waktunya, tiap bulan, tiap triwulan ya. Kemudian juga dibuat supaya formatnya mudah dipahami ya. Ini artinya apa, mudah dipahami oleh para pengguna. Tetapi juga cukup detail supaya apa? Supaya kalau ada kira-kira ada yang salah, kira-kira bisa diketahui, oh ini bagian yang mana nih yang salahnya atau yang kurang efisiennya. Ya. Kemudian dia sifatnya ya responsif laporan pertanggungjawaban itu dia membandingkan ya, antara biaya yang dianggarkan dengan aktual. Ya. Kemudian ya supaya bermanfaat dia bisa dianalisis, dia bisa dianalisis ya. Kalau ada selisih penyebabnya apa? Ya. Kemudian juga ya selain angka-angka dalam rupiah, dia dinyatakan juga dalam unit ya. Misalnya tadi ya ada jam ya, jam yang terpakai berapa, sehingga itu bisa menjadi analisis ya. Ini karena terjadinya karena selisih antara jam yang dianggarkan dengan jam aktualnya, misalkan begitu ya.
Kemudian ada istilah flexible budget dan analisis varians ya, dan analisis varians ya. Flexible budget maksudnya apa ya? Budget yang fleksibel ya, yang disebut dengan yang fleksibel yang bagaimana dia bisa disesuaikan dengan apa, dengan tingkat aktivitas aktualnya ya. Jadi misalkan ada contohnya, jadi kita menganggarkan untuk 1000 jam, ternyata bekerjanya hanya 800 jam, maka anggaran yang untuk 1000 jam kita sesuaikan ya. Coba kalau kita untuk 800 jam, berapa anggarannya? Ini namanya flexible budget. Kemudian ada ya, jadi budget yang disesuaikan ya, budget yang disesuaikan dengan tingkat aktivitas aktual dinamakan allowable budget ya. Dinamakan allowable budget atau budget allowance atau allowable budget yang diizinkan. Kemudian tadi kita menghitung ada spending variance. Spending variance tadi kita hitungnya adalah dari aktual cost tadi ya, dari biaya aktual dikurangi dengan yang hitung-hitungan tadi, itu adalah namanya budget allowance ya, yang sudah tadi kita atau nanti akan kita lakukan lagi ya perhitungannya. Atau di ilustrasi yang kedua itu sangat-sangat jelas ya, itu adalah contoh budget allowance, atau nanti akan kita bahas lagi budget allowance. Kemudian kalau tadi ada istilah idle capacity variance, maka kalau mau dibuat formulanya dia adalah budget allowance dikurangi dengan ada cost yang dibebankan kepada pengguna, biaya yang dibebankan kepada departemen pengguna. Menggunakan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan tarif yang sudah dihitung sebelumnya. Ya. Nanti akan kita ada contohnya lagi. Ya. Kemudian ada istilah favorable. Ya. Kalau favorable itu maksudnya dia menguntungkan, ya, menguntungkan bagi perusahaan. Kenapa menguntungkan? Karena dia menambah net income-nya. Ya. Tetapi kalau yang unfavorable tidak menguntungkan, yang sebaliknya, dia sifatnya akan menurunkan net income ya. Selanjutnya ya, ini contoh lagi ya, ilustrasinya ya. Ini overhead yang dianggarkan variabel overheadnya ya, per unitnya $4, ada 1000 yang dianggarkan ya, 1000 unit aktivitas yang dianggarkan, maka total variabel yang dianggarkan 4000, kemudian fixed cost-nya katakanlah ada 6000 yang dianggarkan ya. Sehingga total overhead yang dianggarkan ya, kita jumlahkan 10.000. Total overhead 10.000 ya, kita hitung tarif overhead per unitnya berapa ya, tarifnya ya dibagi dengan jumlah unit yang dianggarkan 1000 ya. Sehingga setiap unitnya mendapat tarif overheadnya oleh alokasi overhead $10. Nah, yang direncanakan kemudian ternyata ya aktualnya ya, aktual yang dihasilkan ada 1.100 unit. 1.100 unit ya, dengan biaya overhead aktualnya $10.500. Maka ya kita hitung dulu ya, berapa ya overhead yang dibebankan ke produksi, berapa overhead yang dibebankan ke produk ya. Masih ingat menghitung apa overhead yang dibebankan, atau istilahnya adalah applied overhead. Applied overhead itu adalah kalau perusahaan sudah menggunakan tarif ya, sudah menggunakan tarif yang sudah ditentukan overhead, maka overhead yang dibebankan ke produksi adalah istilahnya applied overhead ya, overhead yang dibebankan. Cara menghitungnya bagaimana? Dari unit aktual yang dihasilkan dikalikan dengan tarif overheadnya, atau jam aktual yang digunakan berapa dikalikan dengan tarifnya. Di sini aktivitasnya dihitung dengan satuan unit ya, ada 1.100 unit aktual yang dihasilkan dikalikan dengan tarif yang sudah dihitung overheadnya, tarifnya $10 per unit ya, sehingga
overhead yang dibebankan ya 10 kali 1.100 unit ya 11.000 ya. Ini adalah applied overhead, overhead yang dibebankan ke produksi atau ke produk ya. Kemudian ternyata ya perusahaan untuk biaya overheadnya aktualnya hanya 10.500 ya. Sehingga yang dibebankan ke produksi lebih tinggi ya. Jadi lebih tinggi overhead yang dibebankan ke produk ya, 500 sehingga sifatnya menjadi menguntungkan ya. Kenapa menguntungkan? Karena ya ini secara sederhananya begini, sederhananya ya, ini kalau di job order posting katakanlah ya, kalau di job order posting ini misalkan kita perusahaan menetapkan harga jual 150% dari jauh GS ya. Artinya ya kalau overhead yang dibebankan 11.000 berarti kan jauh GS-nya ya 11.000 tambah DM tambah DL ya. Kemudian harga jualnya dikalikan 150%. Ya ternyata ya overhead aktualnya hanya 10.500 ya, sehingga bagi perusahaan sifatnya akan menambah income ya, menambah net income. Karena ya bisa dilihat dari sisi harga jual yang lebih ya, menjadi lebih tinggi ya, lebih tinggi ya, dibandingkan dengan overhead biaya yang digunakan ya. Biaya yang digunakan 10.500 sementara ketika kita menghitung harga jual dari 11.000 sehingga sifatnya lebih menguntungkan bagi perusahaan, akan menambah net income dengan selisih $500 favorable sifatnya. Kemudian untuk ya overhead over applied yang tadi itu 500 itu bisa kita rinci ya. Kalau di pembahasan yang sebelum di API 1 ya, kita hanya selesai di over applied atau under applied sekian ya. Nah, kemudian ya penyebab selisihnya apa? Di sini akan kita rinci ya. Jadi biaya overhead aktual 10.500, kemudian ya, allowable budgetnya atau istilahnya budget allowance-nya ya. Budget allowance-nya anggaran yang diizinkan berapa. Perhatikan cara menghitung budget allowance. Ini perhatikan ya. Menghitung budget allowance untuk variable cost ya. Untuk variable cost dihitung sesuai dengan jumlah aktualnya, aktivitas aktualnya. 1.100 unit dikalikan tarifnya $4, 4.400. Sedangkan untuk fixed cost maka dianggarkan sebesar fixed cost-nya ya, sebesar fixed cost yang dianggarkan ya, budgeted fixed cost-nya ya. Berapapun tingkat aktivitas maka untuk fixed cost-nya menggunakan sesuai yang dianggarkan saja. Ini kan yang 6.000 ini tadinya dianggarkan untuk berapa unit? Untuk 1.000 unit ya. Ketika unit yang diproduksi 1.100 maka untuk menghitung budget allowance untuk unsur fixnya tidak berubah, tetap 1.000 ya, tetap 6.000. Ini seperti ilustrasi kedua yang sebelumnya ya, yang departemen power tadi ya, yang fixed cost-nya dihitung dari kapasitas maksimal yang dianggarkan ya, sama ya. Sedangkan untuk variable cost-nya mengikuti tingkat aktivitas aktualnya. Sehingga budget allowance-nya adalah 10.400 ya. Jadi ya aktual overhead, aktual cost 10.500, budget allowance 10.400, masih ada selisih 100. Nah, selisih antara aktual overhead dengan budget allowance itu yang dinamakan sebagai apa? Spending variance ya. 100 unfavorable ya. Kenapa? Karena biaya aktual melebihi anggaran ya. Kalau aktual melebihi anggaran pastinya tidak menguntungkan ya. Kemudian yang selanjutnya, rincian selanjutnya ya, kita membandingkan antara budget allowance. Budget allowance adalah ini sudah kita hitung 1.400. Kita bandingkan dengan overhead yang dibebankan ya, applied overhead ya, yang dibebankan ke produksi ya 1.100 unit dengan tarif $10
yaitu yang 11.000 ya. Jadi yang dibebankan ke produksi yang dianggarkan 10.400, budget anggaran yang diizinkan 10.400, yang kita yang applied-nya ya, yang dibebankan ke produksi 11.000 ya. Kemudian antara budget allowance ya dengan ya applied overhead ya, ada selisih berapa? Selisihnya 600 ya, minus ya 600 ya. Nah, kalau membandingkan antara budget allowance dengan applied overhead, perhatikan ya, budget allowance itu kan menghitungnya ya, unsur variable cost-nya dihitung 1.100 kali 4 ya. Kemudian di applied overhead juga ini kan 1.100 kali 10 ya. Kenapa kali 10? Karena kan kalau applied overhead itu tarifnya meliputi tarif variabel 4 plus tarif apa? Tarif yang apa? Fixnya 6 tadi ya. 4 tambah 6 kan totalnya 10. Jadi ya dalam hal ini ya antara budget allowance dengan applied overhead ya, ada unsur yang sama. Unsur yang sama yaitu unsur variabelnya ya. Variabelnya kan menghitungnya sama-sama 1.100 kali 4. Di sini juga 1.100 kali 4. Nah, sehingga untuk unsur variabelnya sama ya, yang diperhitungkan di budget allowance maupun di applied overhead ya. Sekarang kita cek yang kedua ya. Untuk unsur fixed cost-nya. Untuk unsur fixed cost-nya kalau di budget allowance di sini 6.000 itu adalah dapat dari 1.000 unit yang dianggarkan ya, sebenarnya ya 1.000 kali 6 kali ya. 1.000 kali 6 6.000. Sedangkan kalau applied overhead ya menghitung 11 apa untuk unsur fixnya diperhitungkan 1.100 unit kali 6 ya. Berarti 6.600. Jadi perbedaan 600 di sini penyebabnya adalah di unsur fixed cost-nya ya, yaitu selisih antara 1.100 unit yang aktual dengan 1.000 unit yang dianggarkan ya, dikalikan dengan tarif yang fixnya 6 ya, sehingga 600 ya. Sehingga sifatnya di sini adalah ya yang direncanakan kapasitasnya hanya 10.000 unit ya, ternyata bisa menghasilkan lebih dari itu ya. Hasilnya 1.100 unit. Maka apakah ada yang menganggur? Tidak ada ya, malah bekerja lebih. Kalau bekerja lebih artinya kalau menganggur tidak menguntungkan, bekerja lebih menguntungkan. Sifatnya ya, namanya tetap ideal capacity variance ya, kapasitas menganggur, tapi sifatnya kalau dia lebih, maka kalau bekerja lebih ya, di sini hitung-hitungannya sih negatif ya, karena yang dikurangi yang budget allowance ya. Ini menguntungkan operatornya. Baik ya, waktunya sudah lewat ya, ini mohon maaf ya, bagi yang ada keperluan silahkan ya, kalau mau list duluan ya, nanti silahkan yang apa untuk bagian sisanya bisa dilihat di YouTube-nya ya. Yang masih mau mengikuti silahkan, tetapi kalaupun masih mau meninggalkan sibuk sekarang tidak mengapa ya, tidak mengapa karena sudah lewat waktunya. Hanya saya ingin menyelesaikan saja karena tinggal supaya apa nanti bisa latihannya. Ini sedikit lagi sebenarnya ya. Tapi yang mau ada perlu mau lift tidak mengapa ya, tidak masalah. Kalau lift semua bagaimana? Nggak apa-apa juga ya, tidak menjadi masalah ya. Nanti silahkan nanti untuk yang sisanya bisa dilihat nanti ya di YouTube ya. Baik ya, jadi ideal capacity variance-nya 600 ya. Nanti akan ada penjelasan lagi. Jadi yang spending variance 100, unfavorable, dan ideal capacity 600 favorable, sehingga keseluruhannya adalah 500 favorable. Ya, 500 favorable.
over applied artinya yang dibebankan lebih tinggi ya, over ya, lebih tinggi daripada yang aktualnya, namanya over applied. Nah, ini penjelasan analisisnya yang tadi sudah saya bahas ya. Budgeted overhead-nya, jadi ya membandingkan antara budgeted overhead ya, ini ya, budget allowance 10.000 ya. Membandingkan antara yang overhead yang dianggarkan yang 10.000 ya, 10.000 yang dianggarkan overheadnya dengan budget allowance ya, dengan anggaran yang disesuaikan dengan apa? Dengan aktivitas 1.100 ya, dibandingkan dengan budget allowance ya, dibandingkan dengan apa? Flexible budget untuk 1.100 unit. Kalau yang budgeted overhead 10.000 ini menganggarkan untuk berapa unit? Untuk 1.000 unit. Budget allowance 10.400 dia menganggarkan untuk 1.100 unit. Kan ada selisih kan 400 ya, selisih $400. Mengapa? Karena ya di budget allowance ini dia sifatnya mengikuti, dia membuat anggaran yang disesuaikan dengan apa? Dengan aktivitas aktualnya. Ya. Aktivitas aktualnya kan 1.100 unit. Ya. Kemudian sedangkan yang anggaran semula 1.000 unit. Ada selisih berapa? Selisih 400 ya. 400 unit ini dianggarkan untuk overheadnya masing-masing $4, 400 sehingga 1.000 unit ya, maaf ya, kok 1.000 apa 100 unit kali 4 ya, saya perbaiki sekalian. 100 unit ya. 100 unit kali 4, 400 ya. Ini adalah selisih antara budgeted overhead dengan budget allowance ya, dengan anggaran berdasarkan aktivitas aktual. Penyebabnya adalah selisih aktivitasnya, selisih unitnya dikalikan dengan tarif biaya variabel per unitnya. Kemudian kita lanjutkan analisisnya terkait dengan spending variance ya. Spending variance itu kan membandingkan antara ya tadi ya aktual overhead dengan budget allowance-nya ya. Maka di sini penyebab kalau ada selisih, kalau ada spending variance, maka penyebabnya adalah yang pertama perbedaan antara harga-harga aktual ya, harga-harga overhead aktual dengan yang dianggarkan, harga overhead yang dianggarkan, biaya yang dianggarkan. Dan juga penyebabnya adalah yang 100 tadi ya, 100 perbedaan unit tadi ya. Beda juga penyebabnya yang juga dari quantity antara yang dianggarkan dengan yang di aktualnya. Kemudian sifatnya kalau aktual overhead melebihi budget allowance tidak menguntungkan, ya. Sebaliknya menguntungkan. Maaf ya, saya ralat tadi ya. Yang ini ya, apa penyebabnya adalah tarif aktual rata, selisih antara tarif overhead atau biaya overhead yang dianggarkan dengan biaya overhead aktualnya. Ini yang pertama. Dan juga apa item overheadnya ya, bukan item unitnya ya. Apa? Saya ralat tadi saya bilang item jumlah unit yang dianggarkan dengan yang di aktual, bukan itu ya. Ini quantity unsur-unsur overheadnya tadinya dianggarkan ada 15 item overhead ya, biaya overheadnya 15, ternyata ada 17 ya. Ada lebih ya. Dan spending variance ini tidak disebabkan oleh selisih jumlah unit aktual dengan jumlah unit yang dianggarkan ya. Kenapa? Karena ya untuk ya kan kita sudah budget untuk menghitung, kalau
total biaya overhead tentunya kan mengikuti jumlah aktual unit yang diproduksi. Dan ternyata untuk budget loan itu kan kita menghitungnya juga berdasarkan apa? Berdasarkan yang aktual diproduksi. Berapa 1.100 kali tarif per unit yang 4 itu kan juga sudah disesuaikan dengan jumlah unit aktualnya. Maka spending varian bukan disebabkan oleh selisih jumlah unit aktual dengan yang dianggarkan. Kemudian analisis untuk idle capacity variance yang tadi sudah saya jelaskan juga sebenarnya ya. Nah, ini dibuat lebih rapi lagi sekarang ya. Budget allowance ya. Budget allowance itu kan kita menghitungnya ya untuk unsur biaya variabelnya 1.100 kali 4 tarifnya 4.400, sedangkan fixed cost-nya adalah 6.000. 6.000 ini kalau diuraikan ini adalah apa? 1.000 ya. 1.000 kali 6. 1.000 kali 6, 6.000, ya, jumlah total 10.400, sedangkan applied overhead, ya, di sini 1.100 kali 4, ditambah 1.100 kali 6, atau kalau digabungkan 1.100 kali 10, ya. Kalau dirinci 1.100 kali 4 plus 1.100 kali 6, ya. Sementara yang budget allowance-nya kalau mau lebih jelas saya tuliskan begini ya. Saya tuliskannya di sini adalah 1.100 1.000 unit ya, 1.000 kali $6. $6.000 ya. Sehingga sekarang menjadi lebih nampak ya, nampak jelas bahwa selisih ya, yang selisih antara budget loan dengan applied overhead adalah di unsur fixnya ya. Kalau variabelnya ini 1.100 kali 4, ini sudah 1.100 kali 4 sudah sama ya. Untuk unsur fixnya, untuk di anggaran yang diizinkan ini 1.000 kali 6, di sini 1.100 kali 6, sehingga selisihnya adalah ini 1.100 dan 1.000 yang dikalikan 6, sehingga selisihnya adalah 600 favorable. Kenapa favorable? Dilihat dari kapasitas yang digunakan melebihi yang dianggarkan, artinya kapasitasnya tidak menganggur, bahkan sebaliknya dia malah bekerja lebih. Ini menguntungkan bagi perusahaan. Ini yang sudah saya jelaskan, kalau dituliskan seperti ini, nggak usah saya bahas lagi ya. Nah, ini kalau ilustrasi kalau yang mendekati kenyataan ya, ilustrasi kalau di perusahaan yang sebenarnya ya. Ini contoh, kalau tadi kan angkanya disederhanakan, disingkat-singkat ya, sudah ada untuk fixnya sekian, ya, variabelnya sekian. Ya. Kalau yang aktual, kalau yang pada kenyataannya kan seperti ini ya. Overhead itu, ini kan contoh ya. Budget allowance ya, budget allowance untuk departemen mesin. Nah, ini overhead budget allowance untuk departemen mesin dengan tingkat aktivitas 1.000 jam mesin ya per bulan pada kapasitas normal ya, ya, yaitu kapasitas yang rata-rata ya, rata-rata selama beberapa periode, namanya kapasitas normal. Nah, kapasitas normalnya adalah 80% dari kapasitas teoritis. Kapasitas teoritis masih ingat, yaitu kapasitas ketika mesin bekerja maksimal full speed, ya, tidak ada libur, ya, tidak ada kerusakan, ya, tidak ada istirahat. Ini adalah kapasitas 100%, yang itu adalah tidak mungkin, ya, makanya dinamakan teori saja, teoritis. Ya. Nah, ini kalau diperbesar ya, ini keseluruhannya, ini coba saya perbesar begini ya. Untuk ya arti ini adalah ya budget allowance ya, anggaran yang diizinkan untuk biaya overhead untuk departemen mesin ya, kapasitas dengan berdasarkan kapasitas 1.000 jam mesin, yang mana
per bulan. Ini adalah kapasitas normalnya, ya. Kapasitas normal sekali lagi adalah kapasitas rata-rata selama beberapa periode, ya. Kemudian ini ya 80% dari teoritisnya, kapasitas maksimal yang teoritis. Item-item operatornya apa saja ya, ada indirect labor, ada ya indirect labor ya. Indirect labor ada unsur fixnya 5.000, kemudian ada juga unsur variabelnya. Ya, variabelnya sudah ada tarif variabel per jam mesin ya 0,5 ya. Untuk supervisi ini juga ada fix saja. Untuk yang factory supplies ini ada fixnya, ada variabelnya. Ya, untuk power ya, ada rework ya. Ada untuk payroll taxes, ada pemeliharaan, ada asuransi, ada pajak bangunan, ya, ada untuk tunjangan hari libur, ya, tunjangan liburan, ya. Kemudian selanjutnya ada untuk biaya pensiun, untuk biaya kesehatan, untuk depresiasi mesin, ya. Untuk air, kemudian ada depresiasi bangunan, ada biaya umum, ya, biaya umum pabrik, ya, dia alokasi dari pabrik, ya. Kemudian ada unsur fix, ada unsur variabelnya. Kalau yang sebelumnya hanya fix saja, ya. Dan total cost-nya, ya, unsur fixnya 26.000, variabelnya $4 per jam mesin, ya. Nah, kalau diringkas menjadi ya fix cost-nya 26.000, ya variabelnya itu ya akan ini $4 per jam mesin dikalikan dengan yang dianggarkan 1.000 jam mesin, ya, 4.000 jam, maka total cost ya, total overhead ya yang dianggarkan, yang dianggarkan untuk 1.000 jam adalah 26 tambah 4, $30.000 ya. Kemudian kalau sekarang kita mau hitung tarif overhead untuk departemen mesin ya. Biaya totalnya 30.000, kemudian dibagi dengan jam mesin yang dianggarkan 1.000, ya, total tarif overhead per unit per jamnya $30. Kemudian kita buat ya fleksibel budgetnya, ya fleksibel budgetnya ini yang versi lengkapnya, ya saya coba untuk lihat supaya lebih kelihatan ya. Jadi kita tadi sudah menganggarkan untuk menghitung 1.000 jam mesin ya. Kalau 1.000 jam mesin tadi biayanya ini ya untuk indirect labor. Nah, indirect labor-nya kalau mau dicek 500 dapat dari mana nih indirect labor-nya? Ya, indirect labor misalkan ya, fix-nya kan 5.000 ya, ini 5.000 ditambah dengan variabelnya. Variabelnya kan 0,5 kali 1.000 berapa? 500, berarti 5.500 ya. Jadi indirect labor kalau kita beroperasi di 1.000 jam mesin maka total indirect labor 5.500. Ya, di sini dipisahkan ya untuk 1.000 jam mesin di sini dipisahkan yang variabelnya. Variabelnya ya indirect labor tapi yang 500 berarti ya. Yang 5.000-nya kan yang fixnya ya. Ini berarti tarif-tarif yang ada di data yang sebelumnya dikalikan dengan 1.000 ya, dikalikan dengan apa? 1.000 jam mesin ya. Ini kalau kita membuat untuk kapasitas 1.000 jam mesin ya. Dengan total variable cost tadi 4.000. Nah, sekarang bagaimana kalau kita yang dianggap kita buat ya untuk kapasitas yang lebih kecil ya 875. 875 ini adalah 70% dari kapasitas teoritis ya. Maka ya indirect labor-nya tarif yang tadi 0,5 sekarang dikalikan 875 ya. Untuk tarif supplies-nya dikalikan 875 ya untuk mendapatkan total variable
cost-nya. Demikian juga kita bisa buat untuk 90%-nya dan juga untuk kapasitas 100%-nya. Ya. Tinggal tarifnya masing-masing dikalikan sekarang dengan ini, ya, unitnya 1.250. Sehingga mendapatkan variable cost untuk yang 875, 3.500, 4.000, 4.500, dan 5.000. Kemudian untuk fixed cost-nya, kalau fixed cost-nya ya, kalau kita membuat ya budget allowance ya, kalau kita membuat flexible budget, maka yang berubah-ubah itu ya unsur variable cost-nya ya, sedang untuk total variable cost-nya, sedangkan fixed cost-nya angkanya tidak berubah dari yang dianggarkan di awal 26.000 untuk kapasitas 1.000 mesin jam mesin, untuk kapasitas yang 875 tidak berubah, untuk 125 nggak berubah, untuk yang 100% juga. Nah, yang 100% ternyata fixed cost-nya berubah ya. Apakah mungkin berubah fixed cost itu? Mungkin ya. Artinya apa? Artinya rentang relevannya sudah terlampaui ketika bekerja di kapasitas 1.250 jam mesin. Ya. Apa yang terlampaui? Apakah semua unsur fixnya? Ternyata tidak ya. Untuk indirect labor tidak berubah ya. Untuk supervisi ini berubah ya. Berarti pengawasnya menambah ya. Untuk subclass nggak berubah ya, reworknya nambah, ini berarti ya, ini rinciannya bisa dilihat ya. Nah, sehingga kita bisa menghitung tarif overhead per jam mesinnya. Per jam mesinnya berarti tarifnya ya total cost-nya ya, total cost kalau yang 1.000 jam mesin ya 30.000 dibagi 1.000 mendapat 30 ya. Kalau yang 875 jam ya di total 29.500 dibagi 875 jam mendapatkan 33,714. Yang 1125 mendapatkan 27, sekian. Yang 1.250 jam mendapatkan tarif 28,06 dolar. Nah, sekarang misalnya ya kita sudah menyiapkan fleksibel budget untuk beberapa tingkat aktivitas, tingkat jam mesin, ternyata aktual cost-nya lain lagi ya. Ternyata aktual cost-nya atau jam mesinnya adalah 1.075. Tadi kita belum buatkan ya fleksibel budget untuk 1.075 jam. Ya. Ini adalah data aktual cost-nya ya. Aktual cost-nya ya total 30.775,75 ya. Nah, bagaimana kita mau membandingkan ya biaya aktual dengan anggarannya ya. Nah, kalau aktualnya untuk ya aktual cost-nya ini kan 1.075 jam ya. Maka ya kita sekarang juga perlu membuat budget allowance berdasarkan kapasitas aktual ya. Budget allowance untuk aktual kapasitas aktual ya, yaitu untuk 1.075 jam ya. Caranya bagaimana? Caranya ya simple saja ya. Untuk masing-masing ini variable cost ya, tarifnya kan sudah ada per jam ya. Dikalikan saja dengan jam mesin aktual 1.075 ya. Sehingga mendapatkan untuk indirect labor 0,5 kali 1.075 ya, mendapatkan 537,5 ya. Dan seterusnya dengan cara yang sama ya, mendapatkan total variable cost-nya 4.500 ya, sementara aktual cost-nya ya, 4.695. Nah, di sini sekarang menjadi jelas ya, menjadi lebih jelas ya, bahwa ya untuk aktual cost-nya supaya lebih jelas saya tambah info untuk jamnya ya. Ini adalah untuk 1.075 jam ya, supaya menjadi lebih jelas ya. Ya. Baik ya, jadi ya dari jumlah jamnya di sini sudah sama aktual
jamnya sekian. Kemudian budget allowance yang kita buat juga sudah disesuaikan untuk jam aktual, ya, jam aktual. Ya. Sehingga kalau di sini ada selisih, ya, nantinya ada selisih, maka ya selisihnya penyebabnya bukan dari jumlah unit, ya, tetapi apa? Tetapi dari yang pertama adalah tarifnya mungkin berbeda, ya. Yang dianggarkan di sini 5 untuk indirect labor, misalkan 537, aktualnya 750. Maka di sini ada kemungkinan tarif yang dibayarkan aktualnya lebih tinggi. Ya. Yang supplies-nya juga ya kemungkinannya begitu ya. Yang di budget allowance-nya di sini 967. Ya, sementara aktualnya lebih tinggi. Padahal sama-sama menggunakan ya berdasarkan jam yang sama. Maka di sini kemungkinannya adalah tarifnya berbeda, ya. Atau kalau enggak harganya lebih mahal, kalau enggak supplies-nya jumlah dianggarkan misalkan per jamnya hanya cukup 10, misalkan menjadi 11, ya. Itemnya bertambah, ya. Kemungkinannya harganya beda atau jumlah itemnya yang beda. Selanjutnya untuk fixed cost-nya, ya. Untuk fixed cost-nya, ternyata ya ada juga yang berbeda, ada sebagiannya ini. Air ya, untuk air direncanakan 800, 825 ya, ada selisih. Kemudian ada lagi yang beda penggunaan pajaknya, ya, pajak propertinya ada kenaikan, asuransinya ada kenaikan, ya. Ada selisih juga sehingga total cost-nya menjadi ini 3775. Kemudian selisih totalnya ya. Jadi ya ini aktualnya 30.775, ya. Anggarannya budget loan-nya 30.300, selisih berapa? 475,75. Aktual lebih besar, biaya aktual melebihi anggaran adalah sifatnya tidak menguntungkan, unfavorable. Kemudian total cost-nya, untuk total cost-nya juga ya. Oh ini ya, untuk yang ini membandingkan ya total antara yang di budget allowance 30.300 dibandingkan dengan applied overhead, ya. Budget allowance dikurangi applied overhead, applied overhead-nya dihitungnya dari ya, kan kita sudah menghitung tarifnya 30 per jam, ya. Dikalikan dengan jumlah jam aktual mendapatkan 32.250, ya. 32.250. Kalau ya applied-nya lebih tinggi artinya apa? Ya, artinya kapasitasnya terpakai lebih banyak, ya. Dari yang dianggarkan 1000, aktualnya 1075, artinya kan kapasitas yang terpakai melebihi yang direncanakan, berarti tidak menganggur, bahkan sebaliknya berarti favorable, ya. Menganggur negatif, ya. Menganggur sebaliknya berarti menganggur negatif, ya. Favorable, ya. Kemudian kalau dihitung yang ringkasnya begini, ya, ringkasnya aktual overhead 30.775, applied overhead 32, ya. 32.000 yang dibebankan ke produksi 32.250, ya. Applied-nya lebih tinggi dari yang aktual, namanya over applied. Over applied adalah favorable, ya, kalau over applied, ya. Kemudian rinciannya yang over applied 1044 ini, kalau dirinci ada spending variance 475,75, ya. Unfavorable idle capacity ya 1950 favorable. Kalau dijumlahkan ya 1474,25 favorable. Ya, ini adalah ya membreakdown ya over applied yang terjadi itu penyebabnya dilihat dari spending variance dan idle capacity variance, ya. Baik, ini adalah ya akhir dari materi responsibility accounting. Ada kritik ya terhadap responsibility accounting. Kritiknya apa ya? Apabila ada inefisiensi seperti tadi, ada inefisiensi ya,
maka ini adalah menjadi tanggung jawabnya manajer ya. Ini menjadi tanggung jawab manajer ya. Kenapa? Karena manajer dianggap dapat mengendalikan aktivitasnya. Nah, ini menjadi apa? Menjadi berdampaknya apa? Dampaknya adalah manajer akan timbul dysfunctional behavior. Para manajer akan berperilaku yang disfungsional. Misalnya apa? Misalnya manajer lebih mementingkan kepentingannya sendiri ya, daripada kepentingan organisasi. Artinya ketika membuat anggaran, dia sekarang berpikirnya bagaimana ya supaya nantinya tidak ada varians yang tidak menguntungkan ya. Kemudian atau yang kedua, manajer hanya berpikir bagaimana untuk memenuhi apa? Untuk sekedar memenuhi ya, yang penting target anggaran terpenuhi ya. Padahal dia sebenarnya bisa lebih baik dari itu, tapi dia nggak usah lah ya. Yang penting target terpenuhi ya. Kemudian manajer fokus pada target jangka pendek ya, dan mengabaikan kebutuhan jangka panjang ya. Misalnya apa? Wah, ini kan salah satu yang bisa dilakukan supaya menguntungkan dia apa? Kita kurangi biayanya. Apa yang bisa dilakukan? Wah, yang paling mudah biaya pemeliharaan ya, kita kurangin ya. Dalam jangka pendek ya performanya bagus ya, tetapi itu akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan ya dalam jangka panjang. Nah, kemudian kalau manajer yang evaluasinya kurang terus ya, lama-lama jadi frustasi ya. Maka supaya tidak terjadi seperti itu bagaimana ya? Maka kalau tadi yang dievaluasi adalah si manajernya, kalau sekarang yang dievaluasi sistemnya, apakah sistemnya ada yang bisa diperbaiki ya. Kemudian keterbatasannya responsibility report ya, laporan pertanggungjawaban, keterbatasan untuk mengontrol biaya ya. Dalam hal ada kesalahan dalam memilih aktivitas ya. Sebagai dasar menghitung allowable budget ya. Ada kemungkinan ya kalau salah memilih aktivitas yang nanti menjadi kurang pas ya evaluasinya ya. Yang kedua, datanya terlalu umum ya. Misalnya tadi ya, untuk spending variance ya, kita hanya tahu ini di sini ada selisih ya. Nah, di sini ada selisih tapi penyebab lebih lanjut kita belum tahu. Kemudian laporannya berupa data finansial ya. Kemudian ya, laporan pertanggungjawaban berupa data-data keuangan ya. Mungkin ya manajer produksi ya kurang begitu paham karena dia lebih paham dengan yang terkait dengan angka-angka unit-unit produksinya ya, terkait dengan angka-angka terkait dengan proses produksi ya, jam mesin, jam tenaga kerjanya gitu ya. Atau kalau apabila laporannya terlambat ya, ini juga menjadi keterbatasan untuk mengontrol biaya. Bagaimana mengatasinya? Mengatasinya ya menggunakan activity based costing, kalian sudah belajar. Kemudian ya, ada laporan tambahan biaya berupa data-data produksi. Ya, itu adalah untuk melengkapi responsibility report-nya. Demikian ya materi responsibility accounting. Selanjutnya ya, seperti biasa ya, mengerjakan latihan sesuai di RTS. Mohon maaf sekali ya, ternyata waktunya menjadi lewat banyak ya. Kemudian ya baik ya, terima kasih ya, sudah masih banyak yang masih bergabung ya, yang sudah live duluan tidak mengapa ya. Kemudian ya kita bertemu lagi minggu yang akan datang ya untuk materi selanjutnya. Baik ya, demikian untuk hari ini ya, terima kasih ya dan atas perhatiannya dan mohon maaf atas kelewat waktunya. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat malam.